Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 13 12 500 251. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi hukum menurut 5 para ahli, yaitu yang pertama ada Plato, kemudian Aristoteles, Immanuel Kant, John Austin, dan Hans Kelsen. Yang pertama, menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun baik dan mengikat masyarakatnya serta penguasa untuk mencapai keadilan. Plato menekankan bahwa hukum harus bersumber dari ide tantangan keadilan yang tertinggi. Hukum yang baik bukan sekedar aturan tertulis. Dalam pandangan Plato, hukum berfungsi menjaga ketertiban dan memastikan bahwa setiap individu menjalankan peran sosialnya. Kemudian yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai akal yang bebas dari hawa nafsu. Artinya, hukum merupakan hasil dari penalaran rasional manusia untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Ia berpendapat bahwa hukum harus dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Bagi Aristoteles, tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan distributif, yaitu pembagian yang adil, dan keadilan korektif, yaitu pemulihan keadilan ketika terjadi pelanggaran. Kemudian yang ketiga, menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat di mana kehendak bebas dari seseorang dapat diselarakan dengan kehendak bebas orang lain menurut hukum kebebasan umum. Yaitu artinya hukum membatasi kebebasan individu agar tidak merugikan kebebasan orang lain. Bagi Kant, hukum bersifat normatif dan harus dihormati bukan karena ancaman hukum, tetapi karena kesadaran moral. Kemudian yang keempat ada John Austin. Seperti yang kalian tahu, John Austin adalah tokoh positifisme hukum. John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya yang disertai dengan sanksi bagi pelanggar. Menurut John Austin, hukum tidak berhubungan dengan moralitas, melainkan dengan kekuasaan. Hukum sah apabila dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan ditaati karena adanya sanksi. Ini adalah ciri khas positifisme hukum klasik. Kemudian yang terakhir ada Hans Kelsen. Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai norma yang tersusun secara hierarkis, yaitu berlapis-lapis, di mana norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar, yaitu Grand Mort. Hans Kelsen menurut unsur moral atau politik dalam hukum. Bagi dia, hukum murni adalah sistem aturan yang mengatur perilaku manusia secara formal, tanpa mempertimbangkan keadilan atau etika. Kemudian opini saya terhadap hukum. Menurut saya, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya keadilan,
ketertiban, kemudian keseimbangan. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku agar setiap orang bertindak sesuai norma yang berlaku. Tanpa ada hukum, kehidupan akan kacau karena tidak ada batas antara benar dan yang salah. Jadi, hukum bukan alat kekuasaan, tetapi hukum juga sarana untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu demi terciptanya keadilan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.